Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akang Guru. Baik, pada video kali ini kami akan mencoba menjelaskan tahapan-tahapan dalam mengisi aplikasi EDM. Aplikasi EDM ini diluncurkan pada awal tahun 2021 kemarin. Nah, aplikasi ini mulai diwajibkan pengerjaannya kepada madrasah-madrasah yang ada di Jawa Timur, dan nantinya aplikasi offline ini akan membantu Bapak dan Ibu guru yang ada di madrasah untuk mengupload di EDM online-nya, seperti itu. Bagaimana tahapan-tahapannya? Silahkan disimak dengan seksama agar Bapak dan Ibu guru tidak gagal paham. Oke, kita langsung ke aplikasinya. Aplikasinya saya simpan di lokal disk D, dimana nah ini IDM contoh. Ini hanya sebagai contoh, baik nama sekolah, kepala, dan lain-lainnya, hanya sebagai contoh. Kita langsung ke aplikasinya. Nah, sudah terbuka Bapak dan Ibu guru. Ketika sudah keluar warning seperti ini, silahkan klik continue. Nah, oke. Hal yang pertama harus kita isi adalah input data yang sebelah sini. Langsung kita klik. Nah, di sini adalah isian data madrasah, seperti itu. Yang paling atas ada jenis madrasah, ini harus dipilih. Ada 3, ada MI, MTS, dan MA. Jangan sampai salah, karena jenis madrasah ini akan menentukan besaran dana bos madrasah, seperti itu. Kemudian nama kepalanya, nama madrasahnya di sini hanya sebagai contoh ya. Saya kasih nama MTS Akang Guru. Kemudian alamat, kecamatan, kabupaten, ini disesuaikan dengan data sekolah, seperti itu. Kemudian nama kepala, NIP-nya, bendahara, NIP bendahara, kemudian komite. Ini wajib diisi semua, karena nama-nama yang ada di sini ini nanti akan ada di pengesahan, tanda tangan pengesahan ketua yayasannya diisi juga. Nah, kemudian selanjutnya ke jumlah siswa. Nah, hendaknya jumlah siswa ini mengacu kepada data emis, seperti itu. Saya kasih contoh, jumlah siswanya di sini adalah 50. Nah, kemudian periode RKJM ini dimulai dari tahun 2021 sampai dengan 2024. Nah, isian yang di sini ini sudah tidak saya rubah ya, karena ini sudah sesuai dengan yang diisi oleh Bapak Pengawas Pembina. Oke, selesai di isian data madrasah, kita kembali ke awal. Selanjutnya ke menu IDM. Kita klik. Nah, muncul seperti ini.
Nah, tampilan seperti ini Bapak dan Ibu guru. Nah, pada kolom-kolom ini ada keterangannya. Kita runut dari yang awal. Di sini ada indikator. Nah, ketika kita klik, di sini akan muncul pertanyaannya. A1 pertanyaannya adalah apakah semua guru hadir di madrasah sesuai kalender pendidikan berdasarkan kurikulum. Nah, kemudian standarnya ini masuk standar apa? Nah, di sini masuk standar isi seperti itu, SI, disingkat SI. SBL ini standar pengelolaan, SKL standar kompetensi lulusan. Jadi standar mengacu kepada SNP seperti itu. Kemudian bobot. Nah, bobot ini tidak usah diubah ini ya, karena ini sudah paten. Jadi A1 bobotnya 4, pertanyaan A2 bobotnya 4, jadi sudah paten, tidak usah dirubah. Kemudian sekarang skor penilaian. Nah, skor penilaian ini hendaknya mengacu terhadap fakta yang ada di madrasah kita, gitu ya. Nah, untuk pertanyaan A1, apakah semua guru hadir di madrasah sesuai kalender pendidikan berdasarkan kurikulum nasional? Kalau hadir semua sudah tidak ada masalah, pilih skor 4, skor tertinggi. Misalkan ada masih beberapa persen guru yang tidak hadir, mungkin sakit, mungkin berhalangan, kita pilih skor 3 seperti itu. Nah, otomatis ke belakang ini akan berubah tentunya ketika kita ubah. Nah, oke, kita pilih yang 3 saja. Nah, skor perolehan ini sesuai dengan skor penilaian yang kita pilih. Kalau 3, maka akan muncul skor perolehan 3. Kalau kita milih 2, skornya 2, seperti itu. Oke, selanjutnya tingkat indikator pencapaian. Nah, tingkat indikator pencapaian ini adalah pencapaian yang sudah dicapai oleh madrasah. Tentunya ini ngeling, sudah tidak bisa dirubah, karena ketika skor penilaian kita ubah, itu otomatis berubah sudah, seperti itu. Dengan kata lain, tingkat indikator pencapaian ini adalah kondisi real di madrasah, seperti itu. Kemudian selanjutnya SPT. Apa SPT itu? SPT ini adalah kepanjangannya adalah skor penilaian tertimbang. Apa skor penilaian tertimbang itu? Skor penilaian tertimbang ini adalah hasil penilaian dikali bobot. Jadi angka SPT ini muncul atas perkalian ini, skor perolehan dan bobot. Jadi 4 kali 3 sama dengan 12. Itu SPT namanya. Kemudian selanjutnya STM. STM itu adalah skor tertimbang maksimum. Skor tertimbang maksimum. Apa maksudnya? Jadi STM ini adalah bobot dikali skor maksimum, seperti itu. Jadi karena bobotnya 4, maka dikali 4 karena maksimum. Contohnya seperti ini. Misalkan di sini kita klik 4, maka STM-nya adalah 4 kali 3. Seperti itu. Kemudian selanjutnya SKPM. SKPM itu apa? SKPM itu adalah skor kinerja pencapaian mutu. Nah, 5,95 ini didapat dari mana? Nah, ini didapat dari, kalau kita melihat
rumus yang ada di sini, maka ini kita bisa simpulkan bahwa hasil atau SKPM ini adalah hasil penjumlahan K13. K13 itu adalah penjumlahan dari total SPT seperti itu, ini dibagi. Jadi bahasa Excel kalau seperti ini, rumus dalam Excel kalau garing ini dibagi L13, berarti ini dibagi ini, kemudian dikalikan 10, maka akan muncul 5,95 atau SKPM aspek seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya bukti fisik ini kalau diklik akan muncul keterangan seperti ini. Nah, nantinya bukti fisik ini akan di-upload di EDM online-nya seperti itu. Kemudian di sini ada ringkasan deskripsi profil. Nah, ini adalah fakta yang ada di madrasah selama 2 semester terakhir. Ketika kita ngeklik yang sebelah sini tadi, maka akan muncul seperti ini. Selama 2 semester terakhir, 90% guru hadir di madrasah sesuai kalender pendidikan di madrasah. Seperti itu. Kemudian di sini ada bukti fisik yang diupload. Apa saja bukti fisik yang harus diupload? Ada rekap absensi guru, kemudian dokumen-dokumen lain yang mendukung seperti itu. Oke, selesai di tab ini. Kita kembali ke awal lagi. Kemudian setelah EDM kita ke rekomendasi. Nah, Bapak dan Ibu guru, di sini kita tidak dianjurkan untuk merubah dari sini, tidak dianjurkan merubah ini. Yang kita rubah apa? Ini cuman yang kita rubah, iya atau tidak gitu ya. Apa efeknya? Nah, ketika kita mencentang di bagian iya, maka otomatis ini terprogram. Ini masuk dalam program madrasah. Namun ketika kita mencentang tidak, saya kasih contoh, kita centang tidak, maka otomatis ini tidak akan ada dalam program. Coba kita lihat di program, akan 0 kan ketika kita mencentang di tidak. Apabila dicentang dia, maka akan muncul di program. Bentar, kita lihat lagi di program. Nah, muncul seperti itu. Oke, selesai di rekomendasi. Kemudian sekarang di program. Nah, apa tugas kita di program ini? Nah, kita tidak dianjurkan untuk merubah sheet ini, kolom ini yang tidak boleh dirubah. Kita hanya mengerjakan di bagian kegiatan. Tinggal kita pilih dengan melihat sasaran dan indikator, maka kegiatan apa yang akan kita pilih. Di sini ada pilihan sudah, tinggal milih seperti itu, tinggal milih. Oke. Nah, ini sudah saya pilih. Kemudian penanggung jawab. Nah, penanggung jawab ini kita manual. Untuk penyusunan kegiatan, penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran itu siapa penanggung jawabnya? Misalkan di sini kepala madrasah, maka diketik kepala madrasah seperti itu. Kemudian kode SNP, Standar Nasional Pendidikan. Nah, ini sudah tinggal milih apakah kegiatan yang di sini masuk standar 1 itu standar isi sudah ada di sini,
apakah masuk standar 2. Bagaimana cara kita menentukan apakah kegiatan tersebut masuk standar yang mana? Cara menentukan kita tinggal lihat angka awalnya. Kalau 1 berarti SNMP-nya 1. Seperti itu. Ini 6, maka SNP-nya 6. Cukup mudah Bapak dan Ibu guru. Oke. Selesai di program. Begitu seterusnya ke bawah. Kita kembali ke awal lagi. Setelah program, kita ke menu jadwal. Nah, di jadwal ini mana yang harus kita isi? Yang harus kita isi cuman kolom ini ke bawah. Jadi kita tidak dianjurkan merubah ini dan ini, karena ini dikunci automatically seperti itu. Kenapa di sini kosong? Karena di program masih belum diisi penanggung jawabnya, makanya kosong seperti itu. Oke, kita fokus ke jadwal. Nah, cara kita mengisi adalah untuk program atau kegiatan 1.1.1 ini kita jadwalkan kapan? Apakah tiap semester? Apakah tiap tahun? Apakah 2 tahun sekali? Apakah jangka panjang atau di tahun keempat? Kita tinggal mencentang di sebelah sini. Misalkan setiap semester kita menyusun pembagian tugas pembaruan misalkan. Tapi biasanya kalau penyusunan pembagian tugas itu di awal semester seperti itu. Maka yang kita centang adalah di sini. Ini dihapus. Jadi di awal semester saja Bapak dan Ibu guru. Oke, selesai. Begitu seterusnya sampai di ke bawah. Seperti itu. Oke, selesai di RKJM-nya. Di jadwal kita selesai. Kita cukupkan sampai di sini karena kalau kita lanjutkan akan menjadi panjang. Angka baiknya kita lanjutkan di video selanjutnya. Agar Bapak dan Ibu guru bisa menyaksikan video selanjutnya, silahkan subscribe dan like, kemudian hidupkan loncengnya seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin cukup itu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Selamat bekerja. Sehat selalu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.